Shalom, selamat malam untuk teman-teman Kia Condrokusumo, juga sahabat yang mengajar. Kita kembali di dalam acara pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendalami firman Tuhan. Engkau yang berbicara, sehingga melalui jaringan yang ada, kami diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, jadi hari ini saya mau membahas satu hal. Ada pertanyaan begini. Boleh nggak kita atau manusia memberlakukan hukuman mati? Gitu ya. Ini terkait dengan beberapa kasus besar di Indonesia yang satu adalah pasti teman-teman tahu ya. Satu adalah seorang tokoh organisasi yang beberapa tahun yang lalu, belum ada setahun ya, ditahan ya, dan kemudian ini disidang dan dituntut hukuman mati ya, karena sepak terjangnya memecah belah Indonesia. Yang kedua adalah seorang pemimpin dari sebuah sekolah yang kemudian mencabuli murid-muridnya sampai 13 orang atau lebih ya, saya lupa, dan bahkan sampai lebih dari 5 orang, melahirkan 9 orang kalau nggak salah, sampai punya anak, sampai hamil, dan itu kemudian dibawa kasusnya pencabulan itu ke ranah hukum dan dituntut untuk hukuman mati. Walaupun terakhir saya dengar katanya sudah diputuskan hukuman seumur hidup ya. Tapi pertanyaan yang masuk ke saya adalah dari pandangan Kristen, boleh nggak melakukan hukuman mati gitu ya? Karena di dalam salah satu dari 10 hukum Taurat adalah jangan membunuh, itu hukum yang ke-6 ya. Jadi jangan membunuh. Lalu bagaimana? Apakah masih boleh hukuman mati atau tidak boleh, dan dasar Alkitabiahnya apa? Oke. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa sebetulnya hukuman mati sudah banyak dilakukan di Perjanjian Lama, ya. Nah, karena itu kita mau belajar dulu dari Perjanjian Lama, dan tentunya Perjanjian Baru pun ada, ya. Yang ayat yang saya jadikan dasar Kejadian 9 ayat yang ke-6, ya. Ini menarik ketika dikatakan begini, siapa yang menumpahkan darah manusia, berarti membunuh ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darah si pembunuh, akan tertumpah oleh manusia, bukan oleh Tuhan, oleh manusia. Ya, jadi yang menumpahkan darah si pembunuh itu manusia juga. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa pengadilan itu, pembunuhan itu haknya Tuhan. Jadi biar Tuhan, kalau emang Tuhan mau membunuh orang itu, ya Tuhan pasti akan bunuh sendiri, nggak akan pakai tangan manusia. Tapi rupanya Kejadian 9 ayat 6 berkata lain ya. Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, hukuman mati itu diberikan kepada kasus-kasus yang berat. Ya, saya kasih contoh. Keluaran 21 ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, berarti ini membunuh, pastilah ia dihukum mati. Jadi kalau membunuh, pasti dia dihukum mati, ya. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Jadi kalau nggak sengaja membunuh, ya itu tidak serta-merta dihukum mati. Ya, contoh misalnya kasus tabrakan gitu ya, kecelakaan. Kan nggak ada tujuan ya, misalnya mobil nabrak motor dan kemudian pengendara sepeda motor meninggal ya, itu tentu tidak ada rancangan dari si pengendara mobil untuk membunuh gitu ya. Jadi ini termasuk yang tidak sengaja ya, ini jangan gitu ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, tetapi apabila seseorang berlaku angkara, ini ya, angkara itu marah ya, benci terhadap sesamanya sehingga ia memukulnya dengan tipu, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka kau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Ya, jadi
Kalau konteksnya adalah kebencian direncanakan gitu ya, memang saya benci dengan dia lalu dengan tipu daya, jadi mungkin bukan tangannya dia sendiri yang bunuh ya, tapi dia setting sedemikian rupa supaya orang itu mati, maka tetap dia pantas dihukum mati ya. Ini ayat 14. Ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Tadi bicara membunuh, ya, membunuh sesamanya, membunuh orang lain, entah dengan tipu muslihat maupun tipu daya ya, ataupun dengan cara langsung. Tapi yang menarik, ini memukul ayahnya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Ya, nah ini juga kejahatan besar, gitu ya. Kalau sama orang lain memukul itu bukan kejahatan besar, karena Anda tidak dibesarkan oleh orang lain, ya. Anda tidak lahir dari rahim orang lain. Tetapi kalau engkau memukul ayahmu, memukul ibumu, itu kejahatan besar. Saya kira ini nggak perlu saya jelasin lagi. Ya, ini kurang ajar banget, gitu ya. Makanya saya heran ketika di TV, di siaran yang berita-berita yang saya dengar, ada anak beberapa tahun yang lalu ya, anak menuntut ayahnya, ya, karena ayahnya itu mau jual tanah ayahnya. Bingung nggak? Gue juga bingung ya. Ayahnya mau jual tanah dia mau jual tanah ayahnya, tanahnya dia sendiri. Anak-anaknya marah dan menuntut dan dilaporkan ke pengadilan. Tanah-tanah bapaknya kenapa anak-anaknya rese gitu ya. Ini salah satunya kurang ajar sama orang tua ya. Jadi kalau ini masih diterapkan itu orang mati tuh ya. Karena apa? Memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Dan saya dengar kisahnya itu kemudian salah satu anaknya malah meninggal gitu ya. Jadi pada waktu proses pengadilan salah satu anaknya yang menuntut ayahnya itu meninggal. Ya saya nggak mau berspekulasi, tapi intinya ini kejahatan besar ya. Memukul ayahnya atau ibunya itu kebangetan ya. Ayat 16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya. Nah, berarti ini menculik dalam konteks mau dijual sebagai budak. Ya zaman dulu orang diculik itu bukan untuk tebusan ya, tapi diculik untuk dijual sebagai budak. Seperti Yusuf, masih ingat ya? Yusuf kemudian dijual oleh saudara-saudaranya ke keturunan Ismail ya, terus kemudian dijual ke Mesir ya. Tapi intinya siapa yang menculik seseorang ya, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, jadi belum laku gitu ya. Diculik sudah mau dijadikan budak, belum laku, ia pasti dihukum mati ya. Ini juga kejahatan besar. Saat ini juga ada yang bandel begitu ya. Beberapa waktu lalu saya juga sempat melihat bagaimana human trafficking yang itu mengerikan sekali ya. Bagaimana manusia itu diperdagangkan ya. Jadi perbudakan itu masih ada sampai saat ini ya. Jadi diiming-imingi pekerjaan, ternyata dipekerjakan di tempat yang tidak seharusnya. Mereka kerja banting tulang, nggak ada uang yang cukup. Ini bicara apa? Perbudakan. Bicara tentang menculik orang lalu menjualnya. Nggak usah jauh-jauh ya. Wawan ya mungkin jemaat Condong Kusumo sudah mengenal siapa Wawan ya. Wawan cerita bahwa dulu dia juga pernah kerja di Malaysia ya. Dan ternyata ini semi perbudakan ya. Karena apa? Karena dari Indonesia itu dikasih tahu kerjanya enak, hanya 8 jam sehari, penghasilannya sekian. Ternyata sampai di sana, waduh, dia harus kerja 12 jam sehari, nggak dapat lembur, uang gaji juga tidak sesuai seperti yang diomongin di Indonesia. Dia nggak bisa pulang, terikat kerja sampai 3 tahun. Kalau pergi itu namanya kabur ya, nggak sesuai kontrak itu kabur, itu bisa diburu sama polisi dan bisa masuk penjara. Makanya Wawan menyelesaikan 3 tahun masa kontraknya di Malaysia dan akhirnya lega, dia bisa pulang. Tapi ya nggak banyak bawa duit ya. Ya memang ini bukan 100% perbudakan, tapi saya mendengar ceritanya Wawan saja, aduh ya mengerikan sekali. Makanannya nggak manusiawi ya, tempat tidurnya nggak manusiawi, tapi dia harus bertahan 3 tahun karena kontrak ya, paspornya disita oleh perusahaan sehingga dia nggak bisa kabur. Wah, jadi intinya ini perbudakan. Ini masih mending Wawan, tapi begitu saya mendengar ada banyak konteks-konteks
perbudakan yang ada di Indonesia, di dunia ya lebih tepatnya, mengerikan sekali. Apalagi kalau kita bicara tentang human trafficking yang bicara perempuan ya, bagaimana mereka diperkosa, disuruh dipaksa jadi pekerja seks, waduh mengerikan sekali. Dan itu nyata. Jadi kalau kita menculik seseorang, firman Tuhan bilang apa? Ini pasti dihukum mati gitu ya. Jadi sekali lagi, hukuman mati ini kejahatan besar ya. Kalau cuma ya godain om uung gitu ya, nggak mungkin dihukum mati, terang aja ya. Jadi hukum mati ini kejahatan besar. Firman Tuhan ya berkatanya begitu ya. Ayat 17 masih mengutip hal yang sama tentang ayah dan ibu. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ya, jadi mengutuki ayah dan ibu itu dihukum mati. Ya, ini juga nggak perlu saya jelasin bagaimana orang tua sudah membesarkan kita, ya. Mereka bekerja banding tulang untuk kasih makan kita, dan kita mengutuki orang tua kita, ya itu kurang ajar, gitu ya. You mau ngutukin pemerintah silahkan, lu mau ngutukin ya Pak RT apa-apa ya itu salah, tapi nggak mungkin dihukum mati. Tapi kalau mengutuki ayahnya atau ibunya, firman Tuhan bilang ya pasti dihukum mati ya. Jadi kejahatan besar. Imamat 20 ayat 10 juga bicara hal yang sama. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ini karena kejam sekali ya. Bagaimana yang dipersatukan oleh Tuhan kemudian dibuat mainan ya. Berzina dengan istri orang lain ya. Dan yang menarik dikatakan pastilah keduanya dihukum mati. Dan lebih detail lagi, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Makanya Yohanes 8 menarik ketika Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dan mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ya, kemudian mereka suruh Tuhan Yesus ini kedapatan berzina nih. Ini perempuan kedapatan berzina. Menurut Imamat 20 ayat 10, sebenarnya mereka nggak bilang begitu ya. Menurut hukum Musa, dia harus dihukum mati karena Imamat 20 ayat 10. Ya. Nah, tapi ini cobaan buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menghukum mati perempuan ini, mereka kan berkata, mana kasih-Mu yang diajarkan setiap hari. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak menghukum wanita ini, tentu Tuhan Yesus akan dikira menentang hukum Musa. Itulah mengapa ini jadi pencobaan buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menarik. Tuhan Yesus berkata begini, bukan berkata ya, menulis sesuatu ya. Yohanes 8 ayat 6 berkata, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, untuk mencobai Tuhan Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi jawaban opo wae salah gitu ya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan kita tahu ceritanya, setelah itu Tuhan Yesus bilang siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini lebih dulu, dan kemudian mereka pergi. Pertanyaannya, Tuhan Yesus nulis apa di tanah? Ya, banyak penafsir mengatakan yang Tuhan Yesus tulis di tanah adalah ini: pastilah keduanya dihukum mati, laki-laki maupun perempuan. Itu Imamat 20 ayat 10 ya. Tentu Tuhan Yesus juga hafal ayat itu ya, nggak cuma orang Farisi yang hafal. Ya, Tuhan Yesus hafal ayat ini sehingga dia menuliskan bahwa keduanya harus dihukum mati. Masalahnya yang dibawa ke dia cuma perempuan itu saja. Yang laki-laki kemana? Ya, itulah mengapa Tuhan Yesus tahu ini cuma kamuflase saja. Mereka hanya bikin jebakan saja untuk Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang yang laki-laki mana? Kurang lebih begitu. Ya, dan semua orang yang melihat tulisan Tuhan Yesus, waduh, saya juga sudah berdosa berarti ya. Itu kurang lebih ya konsepnya bagaimana hukuman mati itu dijatuhkan kepada kesalahan yang serius ya. Kemudian juga 2 Samuel 12 ayat 5 ini juga cerita yang menarik ketika Daud ya. Daud ini jatuh ke dalam dosa ya, dia naksir sama istrinya Uria ya, kemudian Uria dibunuh, intinya begitu ya. Jadi istrinya Uria itu cantik ya, dipek sama Daud, cuman masalahnya istrinya Uria ini belum selesai urusannya sama Uria gitu ya, karena Uria masih hidup. Nah, karena sudah keburu ya, terlanjur terbakar nafsu, akhirnya Daud
men-setting dengan segala daya upaya supaya Uria suaminya ini mati, dan kemudian setelah Uria mati baru istrinya Uria dipek jadi istri ya, walaupun sebelumnya sudah disetubui. Tapi intinya Nathan seorang nabi ini menegur Daud masalah dosa ini ya. Nathan kasih perumpamaan begitu ya. Ada cerita nih raja, ceritanya apa gitu. Ada satu orang miskin cuman punya satu anak kambing. Ya, anak domba betina, cuma satu anak domba betina, ya. Tapi ada satu orang kaya yang punya domba, kambing, lembu banyak banget, ya. Suatu hari kedatangan tamu, nah pengen masakin buat tamu, tapi dia merasa eman-eman menyembelih domba, salah satu dombanya, karena itu dia merebut dari orang miskin itu domba betinanya dan kemudian disembelih. Dan apa yang Daud bilang, 2 Samuel 12 ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Maksudnya dari cerita ini ya. Dan ia berkata kepada Nathan, Nabi Nathan maksudnya, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ya, karena memang kejahatannya kebangetan ya. Nah, kejahatannya kebangetan. Makanya setelah ini kemudian Nathan bilang, ya itu kamu ya. Daud langsung skakmat, ternyata yang dimaksud orang yang kurang ajar ini adalah Daud itu sendiri ya. Padahal Daud bilang bahwa orang yang melakukan itu harus dihukum mati ya. Jadi kejahatan besar sekali lagi itu harus dihukum mati. Bahkan ini nggak cuma di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pun sama. Paulus pun ya, wah, banyak tulisannya menjadi referensi sampai dengan sekarang. Kisah Para Rasul 25 ayat 11. Jadi jika aku benar-benar bersalah, ini Paulus yang ngomong. Jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Jadi Paulus tidak menentang hukuman mati. Dia bahkan bilang, nek aku memang kejahatanku itu sudah kebuangetan. Kejahatanku itu sudah setimpal dengan hukuman mati. Gak apa-apa, aku akan menerima hukuman mati. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa Paulus itu setuju dengan hukuman mati, karena dia juga berkata seperti ini di Kisah Para Rasul 25 ayat 11 ya. Nah, tetapi dalam proses hukuman mati ini juga nggak boleh menyiksa ya, tidak boleh terlalu barbar. Memang tidak ditulis di dalam Alkitab secara detail, atau mungkin saya kurang mencari ya, tapi yang saya tahu di ayat Ulangan 24 ayat 16 ini menariknya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi kalau saya bersalah, jangan orang tua saya ikut dihukum mati, jangan anak-anak saya ikut dihukum mati. Kenapa Ulangan ini menulis begitu ya? Kenapa Musa menulis ini? Karena memang di zaman itu ada banyak hukuman-hukuman yang terlalu sadis untuk sebuah hukuman mati. Contohnya di Kekaisaran Cina abad pertama, abad kedua, kalau ada yang melakukan kudeta kepada kaisar, yang dihukum mati nggak cuma yang kudeta, seluruh keluarganya akan dibantai. Ya, ini salah satu contoh ya. Dan ini firman Tuhan jelas bahwa jangan ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Jadi ya biar dosa kita, kalau kita yang melakukan kejahatan ya kita aja. Jadi intinya hukuman mati juga harus ditempatkan secara profesional. Ya, saya tahu ada apa ya, kebencian ketika kebencian itu menular ya. Maksudnya begini, kebencian itu menular. Misal contoh, saya jengkel banget sama Om Uung gitu ya, jengkel banget, saya benci sekali dengan Om Uung. Bisa jadi kebencian itu kemudian saya salurkan kepada tebing, kepada gunung. Karena ketika saya tahu kamu anaknya siapa, anaknya Om Uung, wah saya jadi ikut benci gitu. Padahal gunung nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi karena saya benci sama ayahnya, saya jadi ikut benci. Jadi ini kesalahannya. Ini nggak bisa, ini nggak boleh. Firman Tuhan bilang kalau yang salah itu bapaknya, ya bapaknya ya udah yang dihukum. Anaknya yang dihukum ya.
Jadi nggak usah ikut-ikut istrinya dihukum, anaknya, orang tuanya, tetangganya, kucingnya semua dibunuh, jangan ya. Jadi dalam melakukan hukuman mati juga harus lebih manusiawi. Makanya hukuman mati itu ya cepat ya. Nah, perjanjian lama memang hukuman mati itu dirajam ya, tapi harus dipahami ya, dirajam itu seperti apa ya. Jadi hukuman rajam batu itu, jadi di Israel abad pertama sampai ke belakang itu ketika mereka mau menghukum mati, orang yang dihukum mati itu akan ditaruh di sebuah tebing. Nah, setelah di sebuah tebing, orang itu akan dilempar, dijatuhkan dari tebing, jatuh ke bawah. Kalau belum mati, baru dilempar batu dari atas. Gitu ya. Kenapa? Mereka gunakan cara ini, kelihatannya kejam, tapi sebetulnya nggak kejam. Karena apa? Diharapkan ketika orang itu jatuh dari tebing langsung mati. Gitu ya. Kalau jatuh dari tebing langsung mati, ya puji Tuhan, artinya udah nggak usah merasakan kesakitan. Itu juga yang pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkhotbah di Nazaret, orang Nazaret nggak terima, orang Nazaret mau lempar dia ke tebing. Nah, kenapa? Ya karena itu cara mereka untuk merajam batu. Ya, nah orang Romawi itu mereka mendesain hukuman mati yang sangat kejam, namanya penyalipan. Ya, makanya Tuhan Yesus disalib itu matinya pelan-pelan. Dan penyalipan ini adalah hukuman Romawi bagi orang-orang jajahannya Romawi. Nah, Romawi itu kan menjajah banyak bangsa. Kalau bangsa-bangsa yang dijajah oleh Romawi dihukum mati, hukuman matinya adalah disalib. Tapi kalau warga negara Romawi, hukuman matinya dipenggal. Kayaknya lebih sadis, tapi enggak, dipenggal itu lebih enak. Kenapa? Matinya cepat. Siapa yang dipenggal? Paulus. Paulus itu punya warga negara Romawi, makanya dia matinya dipenggal. Ya, sama halnya juga seperti hukuman mati yang bukan hukuman mati ya, ini sepuku ya, demi kehormatan para samurai Jepang itu mereka bunuh diri. Mereka dalam proses bunuh dirinya itu pisau itu kecil ya, ditaruh di sini dan untuk menyobek perut dan diiris ke sebelah kanan ya. Walaupun namanya harakiri, tapi sebetulnya diirisnya sebelah kanan. Ya bukan hara kanan, ini hara kiri padahal ya. Nah, tapi yang menarik, seorang sahabatnya atau orang kepercayaannya akan berdiri di belakang dia dengan pedang samurai. Ketika dia tusuk perutnya, sobek ke kanan, temannya di belakang akan menebasnya dengan pedang lehernya sampai mati. Bukan kejam. Ya supaya dia nggak terlalu lama kesakitan. Karena kalau perutnya yang disobek, matinya lama, ya. Matinya lama, yaitu ususnya akan terburai. Waduh, disensor sama YouTube nanti nih ya. Terlalu sadis ya. Jadi bayangkan begitu. Maka dari itu temannya atau sahabatnya yang dia percaya akan di belakang dia membawa samurai panjang dan siap penggal kepala. Jadi setelah seret, penggal kepalanya. Supaya Pak cepat mati gitu ya. Jadi dalam hal hukuman mati pun kita masih harus manusiawi. Enggak karena kita marah dan jengkel sehingga kita mau menyiksa dia sampai mati, bukan ya. Jadi ada batasan dalam hukuman mati ya. Zaman sekarang pun di Indonesia hukuman mati diregu tembak ya. Ada beberapa negara yang hukuman matinya digantung ya. Di Timur Tengah kebanyakan hukuman matinya digantung. Oke, jadi yang pertama sekali lagi, hukuman mati itu boleh karena memang Kejadian 9 ayat yang ke-6 jelas dikatakan bahwa barang siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia ya. Tetapi ini untuk kejahatan-kejahatan besar, tadi saya sudah sampaikan ya. Dan caranya pun harus cara yang manusiawi, nggak seluruh keluarga dibantai. Tapi yang menarik juga, proses yang harus dilalui pun harus proses yang ketat. Nggak asal sembarang tuduh ya, nggak asal sembarang menuduh, oh si A ini dia membunuh si B, si A langsung dihukum mati. Enggak. Kenapa? Coba perhatikan Ulangan 17 ayat 6.
atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Nah, saya ulangi ya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Jadi dia sudah dihukum mati, vonisnya dihukum mati, tapi kalau tidak ada saksi nggak jadi. Kenapa? Atas keterangan, saya lanjut ayatnya. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Jadi ketat sekali. Harus ada 2 atau 3 orang saksi. Kalau tidak ada saksi atau hanya ada 1 saksi, ditegesin bahkan, keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Jadi ini ketat banget. Ya, misalnya saya dituduh membunuh si A. Saksinya siapa? Oh, nggak ada yang lihat? Ya nggak bisa. Ada yang lihat, cuma 1. Mas Firman lihat saya bunuh si A. Nggak bisa juga. Ya, kenapa? 2 atau 3 orang saksi. Nah, kalau di zaman sekarang, ya tentunya nggak bicara saksi dalam arti manusia. Ya, bisa bicara tentang barang bukti, bukti-bukti yang ada. Ya, zaman sekarang bisa lewat CCTV, ya, kamera, ya, bagaimana bukti-bukti itu ada, sidik jari, ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi bukti dari kepolisian untuk menuntut hukuman mati. Ya, jadi nggak sembarangan. Polisi juga nggak kayaknya orang ini dia yang bunuh. Nggak juga, ya. Ada buktinya yang jelas, ada barang bukti yang jelas, sidik jari dan lain sebagainya. Rumit lah urusannya Pak Polisi. Nah, itu baru dilimpahkan ke kejaksaan dan baru bisa untuk dituntut hukuman mati. Karena apa? Barang bukti. Ya, ini bicara apa? Saksi. Ini ketat. 1 orang saksi aja nggak boleh. 2 atau 3 orang saksi. Zaman dulu belum ada sidik jari lah. Zaman dulu belum ada CCTV gitu ya. Belum ada bukti-bukti dari handphone, nggak ada ya, percakapan nggak ada ya. Tapi zaman sekarang kan ada. Itu bisa dijadikan bukti juga, saksi tanda kutip ya. Nah, kemudian juga siapa yang boleh, ini juga diperketat ya. Roma 13 ayat 4 berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, takutlah akan pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pedang itu simbol apa sih? Ya, hukuman mati. Ya. Jadi pemerintah yang berhak memutuskan hukuman mati. Ya, jadi sekali lagi prosesnya harus ketat, betul-betul harus ada saksi, bukti yang cukup, ya, nggak hanya asumsi orang. Dan juga Roma 13 berkata pemerintah yang punya kewenangan. Jadi bukan terus karena ada di Alkitab kemudian wah sesuai Alkitab nih, ya ini katanya kalau berzina harus dibunuh, wah harus ya dibunuh aja yuk. Ya enggak juga, karena ini hukum termasuk adalah hukum sipil. Saya pernah sampaikan hukum sipil, ada hukum liturgi, ada hukum moral. Jadi di dalam perjanjian lama itu ada tiga jenis aturan hukum. Hukum sipil itu yang mengatur tentang hukuman-hukuman, misalnya hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati. Ini hukum sipil ya. Hukum liturgi itu bicara tentang ibadah seperti menyembelih kambing domba, makanan haram dan halal gitu ya. Itu hukum atau aturan liturgi, dan ini udah nggak ada. Makanya kita sudah tidak lagi doa harus menghadap Yerusalem, enggak ya, itu udah enggak. Kita nggak harus bicara tentang makanan halal dan haram, udah enggak gitu ya. Nah, sunat, nah itu juga liturgi ya, itu aturan liturgi ya. Dan yang ketiga adalah aturan moral. Aturan moral masih ada sampai sekarang. Contohnya apa? Jangan mencuri. Ya, itu aturan moral. Anda nggak perlu jadi Kristen untuk ngerti jangan mencuri, betul nggak? Iya dong ya. Jangan mencuri mah Anda agamanya apapun ya sama caranya, jangan mencuri ya. Jadi itu hukum moral ya, yang universal maksudnya ya. Oke, next. Nah, alasannya juga harus jelas ya, bukan untuk balas dendam. Ada beberapa orang yang apa ya, yang menentang hukuman mati karena mereka berpandangan bahwa ini tidak menghormati hak hidup ya, dan namanya hak asasi manusia. Di Amerika karena saking
blingernya dengan aturan hak asasi manusia sampai bingung juga ketika mereka harus menjumpai kasus-kasus yang sangat berat yang kayaknya kalau cuma dihukum 20 tahun itu nggak masuk akal gitu ya, karena ini kesalahannya besar sekali. Sehingga jangan heran di Amerika itu kadang-kadang ada orang dihukum penjara 350 tahun karena kejahatannya terlalu parah gitu ya. 350 tahun, tapi mereka nggak mau menghukum mati gitu ya, di beberapa negara bagian, karena Amerika modelnya kan federasi ya, jadi setiap negara bagian punya aturan sendiri ya. Jadi ada beberapa negara bagian yang mereka nggak mau kasih hukuman mati, tapi dikasih hukuman yang panjang banget gitu ya. Karena kamu ya melakukan pembunuhan berantai ya, korbanmu 15 orang meninggal ya, kamu di penjara 150 tahun ya. Apa ya sampai umurnya 150 tahun ya. Tapi intinya ya seperti itu ya. Jadi bicara tentang alasan ini kadang-kadang juga kita harus jelas bahwa mereka punya alasan hak asasi manusia, tapi di sisi lain mereka juga bingung ketika menghadapi kejahatan-kejahatan yang extraordinary ya. Nah, tetapi kalau kita pandangan Kristen itu jelas bahwa alasannya ini menarik ya. Bukan hanya bicara tidak menghargai dari nyawa manusia, tetapi kalau kita tidak memberi hukuman mati kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran berat, sebetulnya kita juga tidak menghargai korban ya. Kita nggak menghargai korban. Ya, satu orang ini tadi yang saya cerita ya, dia melecehkan sampai 15 orang atau berapa lah saya lupa ya, anak didiknya, masa depannya hancur ya, bahkan sudah punya anak umur 15 tahun, 14 tahun sudah hamil. Bayangkan, dia menghancurkan ke masa depan anak-anak ya, sampai 15 anak, 20 anak mungkin, saya nggak tahu berapa. Dan kalau kita nggak menghukum mati ya, dibalik ya cara pandangnya, berarti tidak menghargai korban ya. Jadi sehingga korban itu dianggap ya tidak berharga ya, pantaslah diperlakukan seperti itu. Enggak juga ya. Maka dari itu hukuman mati alasannya harus karena menghargai korban. Contohnya nih ya, Keluaran 21 ayat 28 dan 29 menarik. Keluaran 21:28. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati. Jadi ada lembu nih, lembunya ngamuk atau gimana, lalu menanduk manusia ya kan, laki-laki atau perempuan ya, manusia ya, mati deh orang itu. Maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu. Jadi lembunya itu dihukum mati gitu ya, dilempari batu sampai mati, dan dagingnya tidak boleh dimakan ya. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Jadi lembunya yang salah. Tapi yang menarik ayat 29. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu sama, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Wow, kenapa? Ini bicara menghargai. Menghargai apa? Menghargai korban. Ya toh? Dia punya lembu, memang lembunya tuh suka nanduk-nanduk. Dikasih tahu, Pak D, ini lembunya tolong di tali yang kenceng, sukanya ngamuk-ngamuk ini gitu ya. Tapi dia nggak mau dengerin. Sampai satu ketika lembu ini membunuh manusia. Maka untuk menghormati, menghargai nyawa yang sudah melayang, ya pemiliknya harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dihukum mati. Kenapa? Sudah diperingatkan loh. Ya, sudah diperingatkan. Kecuali kalau belum diperingatkan, kecuali kalau memang itu kondisi awal seperti yang di ayat 28 pertama kali, nggak ada yang tahu tiba-tiba nih lembu ngamuk dan nyeruduk orang mati. Ya itu bukan kesalahan pemilik. Tapi kalau sudah dikasih tahu dan pemiliknya nggak mau tahu, dan mungkin berkali-kali dikasih tahu juga nggak mau tahu, sampai akhirnya kejadian seperti ini, maka dia harus dihukum mati. Kenapa? Ini menghargai korban. Ya, menghargai korban ya. Jadi kalau ada seorang pembunuh berantai menghabisi 15 orang ya,
ya, terus kita cuma kasih hukuman seumur hidup. Bagaimana dengan perasaan keluarga dari 15 orang yang mati ini? Ya, 15 orang itu berapa orang yang kehilangan, ya. Artinya ya kita di samping menghargai pelaku, tapi juga tolong hargai juga korban, ya. Jangan hanya berpikir ini hak hidup enggak. Firman Tuhan bilang jelas, kalau ada orang yang menumpahkan darah sesamanya manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Kejadian 9 ayat 6. Nah, alasannya juga sekali lagi satu, ya tadi ya, menghargai korban. Tapi juga hukuman mati tidak boleh dicampur dengan emosi, ya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa jangan membunuh. Lah kalau jangan membunuh berarti orang Kristen nggak boleh jadi tentara dong, ya. Karena tentara itu bedanya tentara sama polisi ya. Kalau tentara itu kalau menyerang itu untuk membunuh. Ya, kalau polisi itu untuk melumpuhkan. Ya iya dong, karena apa? Polisi itu ke dalam, ya. Pelanggaran ke dalam sesama orang Indonesia. Tapi kalau tentara itu urusannya sama musuh asing, ya. Dibunuh atau membunuh gitu ya. Makanya kalau tentara dilatih untuk membunuh. Lah kalau begitu orang Kristen nggak boleh jadi tentara dong, gitu ya. Nah, ini ayat yang menarik, Matius 5 ayat 21-22 nih. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini sebetulnya mengutip apa? Mengutip dari 10 hukum Taurat, ya kan? Tuhan Yesus yang ngomong, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi artinya pembunuhan ini didasarkan oleh apa? Kemarahan, kebencian, ya. Kafir itu benci dari sisi agama, ya. Wah, kamu nggak sama dengan aku, kafir kamu, ya. Nah, jadi kebencian yang timbul dan akhirnya melahirkan pembunuhan, ya, itu salah. Tapi kalau memang tentara dalam konteks ini adalah menjaga, ya, jadi bertahan, gitu ya, itu nggak apa-apa. Contoh, saya diserang oleh 3 orang, waduh, ya semua mau bunuh saya nggak mundur, saya maju. Kenapa? Belakang saya tembok, ya kan? Nah, ini saya boleh membunuh mereka karena apa? Karena saya sedang dalam konteks mempertahankan diri, ya toh? Sama halnya dengan tentara. Tentara juga begitu konteksnya. Tentara kalau kita invasi ya nggak boleh, ya. Kalau kita menyerang lebih dulu nggak boleh. Tapi kalau konteksnya kita mempertahankan diri, kalau ada tentara lain asing masuk ke Indonesia, apakah TNI tidak bergerak? Apakah TNI tidak membunuh? Ya, apakah TNI cuman WA musuh? Mundur dong, nggak mungkin lah, ya. Ya harus berperang dan membunuh. Nggak apa-apa. Kenapa? Dalam kondisi terjepit, tidak ada rasa marah, ya, tidak ada rasa benci, ya, karena yang ayat 22 berkata ini. Ya, setiap orang yang marah, setiap orang yang berkata kafir, setiap orang yang berkata jahil kepada sesamanya. Jadi pembunuhan itu didasari oleh kebencian, itu nggak boleh, ya. Tapi ada beberapa pembunuhan yang didasari oleh bukan kebencian, tetapi untuk mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan nyawa pribadi, itu juga masih diizinkan untuk mempertahankan diri, ya. Tapi intinya, bagaimana dengan pembunuhan dengan hukuman mati boleh, ya, dengan catatan satu, untuk kejahatan yang berat, ya. Kita nggak lagi bicara gigi ganti gigi, mata ganti mata, tidak, ya, tetapi kita bicara tentang kasih juga. Tapi kalau memang dia memberi dampak yang luar biasa, bolehlah dihukum mati, ya. Makanya saya salah satu yang setuju dengan hukuman mati untuk para koruptor, karena memang ini bikin masalah, ya, dan dampak dari korupsi sangat-sangat luar biasa. Makanya kalau memang satu-satunya cara adalah hukuman mati untuk para koruptor,
saya setuju dengan pendapat itu, ya. Jadi harus kejahatan berat. Dan yang kedua, pembunuhannya pun atau hukuman matinya harus dilakukan secara manusiawi, ya. Yang ketiga, harus dengan proses yang ketat, ya. Saksi, bukti semuanya harus betul-betul terbuka dan itu nggak dimanipulasi. Dan yang terakhir, jangan ada kebencian, ya. Kita membunuh supaya apa? Supaya ini jadi efek jerah buat yang lain, supaya mereka tidak main-main, gitu ya. Ketika pengedar narkoba dihukum mati, saya setuju. Ya supaya apa? Supaya tidak menjadi apa ya? Tidak, supaya jadi efek jerah buat yang lain, sehingga ini alasannya bukan saya benci dengan orang tersebut, saya pengen dia mati, bukan, ya. Ini yang jadi dasar hukuman mati, ya. Saya berharap tidak, ya, karena ada beberapa yang bilang hukuman mati itu karena masa sih kita nggak memberikan waktu orang itu untuk bertobat. Duh, sebetulnya diberi waktu loh untuk bertobat. Lah apakah ketika hakim kasih hukuman mati 1 detik kemudian polisi di belakang langsung tembak kepalanya, kan ya enggak toh. Ya setelah hukuman mati kan yang masih masuk sel dulu, nanti penentuan tanggal hukuman matinya kapan, nah itu kan ada tenggang waktu. Ya kalau dia mau bertobat ya bertobat lah, ya. Kenapa harus berkata bahwa tidak ada kesempatan untuk bertobat? Saya kira ada. Saya kira itu saja dari saya pendalaman Alkitabnya. Maaf saya belum bisa live streaming, ya. Ini syarat tunda yang saya setting secara prime. Ya, oke. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk PA pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.